Eh, Mudah-mudahan acara ini berguna untuk eh, evaluasi ya terhadap upaya kita membangun desa. Eh, saya mencatat dulu banyak sekali perdebatan mengenai waktu tahun 2014 antara pihak pemerintah dengan DPR beda. Pihak pemerintah dari Kementerian Dalam Negeri berusaha untuk membatasi, tidak bicara mengenai struktur pemerintahan desa, tapi bicara mengenai masyarakat desa. Antara lain perbedaannya begitu, sedangkan draft di DPR itu bicara menyeluruh, ada juga menyangkut pemerintahan. Nah, tapi perdebatan seperti itu nampaknya nggak ada lagi sekarang. Nah, seperti yang tadi disampaikan 7 soal tadi, masyarakat dan struktur pemerintahan jadi satu kesatuan yang harus kita evaluasi kembali. Tapi sebelum masuk ke substansi, saya ingin mengajak saudara sekalian berpikir agak helikopter view gitu ya, agak keluar bahkan agak jauh ke depan dengan belajar dari negara-negara yang sudah jauh lebih dulu maju dari kita. Di negara-negara yang peradabannya sudah sangat maju, itu desa itu sudah nggak ada lagi. Nah gitu loh. Nah apa itu masalah kalau tidak ada desa itu? Misalnya kalau di Prancis yang namanya desa itu ya tempat kangen-kangenan dan biasanya objek turis. Struktur masyarakat di Prancis itu, ya, pemerintahannya disebut, kepala pemerintahannya disebut mayor semua. Tapi mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yaitu Paris dengan 20 zona, tapi semuanya disebut kota, dipimpin oleh wali kota. Nah, jadi semuanya kota. Ciri kota itu adalah urban life, fasilitas kehidupan. Sebagai fasilitas kehidupan kota, ada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, segalanya ada di situ. Maka dia jadi kota. Tapi kotanya kecil-kecil. Nah, kan? Ada 15 range antara kota terbesar dengan kota terkecil. Yang semuanya dipimpin oleh wali kota. Lalu, nanti antara satu kota dengan kota yang lain, ada hutan, ada apa begitu, itu tidak boleh ada kehidupan, tidak boleh ada pemukiman. Nah, di situ untuk segala binatang harus dilindungi. Maka tempat bermukimnya manusia itu namanya kota. Mulai dari kota besar sampai kota kecil. Nah, tentu tidak semua seperti di Prancis. Ya, masih ada juga beberapa, tapi maksud saya kita ini sebaliknya masih romantis gitu loh dengan desa ini. Masih romantis. Kalau kita tidak membangun desa, kualat. Itu loh, karena kita ini orang desa semua, termasuk saya orang desa juga. Nah, tapi generasi sekarang, banyak yang lahir di kota-kota mungkin tidak seperti kita lagi. Nah, tapi rasanya cara berpikir kita ini masih romantis. Jadi sangat mulia bahwa memikirkan desa itu. Nah, padahal penduduk sekarang sudah mengalami urbanisasi dan sudah sekitar 60% di kota gitu. Nah, urbanisasi itu bisa dimaknai perpindahan fisik, tapi bisa juga urbanisasi dalam makna fungsional. Jadi desa-desa itu dibangun, ya, hubungan antara satu desa dengan desa yang lain dibangun, dikembangkan menjadi kota kecil di daerahnya masing-masing. Jadi tentu ada resettlement, ya, penduduknya di ini, tapi ada agenda jangka panjang harus kita bayangkan, ya. Misalnya pertanyaannya, sampai berapa abad lagi kita ini masih punya desa itu? Itu loh. Ini sudah menjelang 1 abad ini, jumlah penduduk kota sudah melampaui jumlah penduduk desa, dan selalu kita berkeluh kesah bahwa ini jelek, ini tidak bisa dibiarkan. Loh, nggak bisa begitu, ini kan realitas, kenyataan. Maka kita harus terima kemungkinan pertanyaan.
sampai berapa abad lagi kita akan punya desa ini. Nah gitu, ya kan? Nah maka oleh karena itu seluruh struktur pemerintahan harus diabdikan kalau kita punya tujuan yang sama, bahwa ini kita harus arahkan menjadi kota. Jadi sistem pemerintahan daerah-daerah antara wali kota dengan kabupaten. Kabupaten itu bedanya dengan kota adalah kabupaten itu koordinator dari desa-desa, makanya disebut kabupaten. Sedangkan kota itu sudah 87 jumlah seluruh Indonesia sekarang, itu sudah di kota, dipimpin oleh wali kota. Tapi jumlah kabupaten sekarang 550. Berapa itu jumlahnya, angkanya? Statistiknya ada. Tentu saudara Triaka barangkali sudah menjelaskannya tadi. Nah, tapi di luar soal ketepatan angka itu, saya hanya ingin menggambarkan soal jangka panjang peradaban bangsa Indonesia ini. Mungkin tidak dibayangkan suatu hari nanti desa itu tidak ada lagi, atau setidak-tidaknya berubah, tidak lagi seperti yang kita bayangkan sekarang. Nah sekarang desa kita ini ada dua macam, ada desa administrasi, ada desa adat. Nah yang desa adat ini kan di dalam pasal 18B ayat 2 itu diakui sekarang, diadopsi sejak tahun 2000 berdasarkan perubahan kedua Undang-Undang Dasar, ditegaskan karena kurangnya perhatian kita kepada masyarakat hukum adat, maka di pasal 18B ayat 2 ditegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, ya, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 4 hal. 1. Sepanjang masih hidup. 2. Sesuai dengan perkembangan masyarakat. 3. Sesuai dengan prinsip NKRI. Maksudnya kalau di daerah perbatasan harus prinsip NKRI itu tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu yang ketiga, prinsip NKRI. Yang keempat, diatur dengan undang-undang. Maka undang-undang pemerintahan daerah sudah ngatur ini. Nah, tinggal lagi jabaran-jabarannya, mungkin di Kemdes barangkali ada peraturan-peraturan khusus, peraturan menteri atau peraturan menteri dalam negeri. Tapi salah satu yang diberi delegasi untuk mengatur lebih lanjut di tingkat pelaksanaan di daerah itu Perda provinsi dan terutama Perda kabupaten. Nah, jadi di Perda kabupaten itu diatur mengenai kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, sayangnya belum semua daerah punya perda yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat ini. Karena beraneka ragam juga kesatuan masyarakat hukum adat kita yang ada di seluruh tanah air. Lagi pula wilayahnya banyak sekali ya tidak mencocoki wilayah administrasi pemerintahan desa. Misalnya Nagari di Sumatera Barat, kadang-kadang di satu kecamatan. Jadi bukan di satu desa. Nah, satu nagari itu satu kecamatan. Bahkan kadang-kadang melampaui desa-desa di luar kecamatan. Jadi ada problem hubungan administrasi dengan adat ini, administrasi pemerintahan dan administrasi adat. Ini dalam jangka menengah menuju yang jangka panjang tadi, ini harus diatasi supaya tidak ada kisruh di lapangan. Saya rasa itu satu soal sendiri yang perlu kita lakukan. Yang kedua, saudara-saudara ya dari yang pertama tadi kita juga bisa belajar dari apa yang saya uraikan di buku terbitan LP3IS juga, konstitusi sosial. Ada 300 sekian desa adat, ya, tribal villages di Amerika Serikat yang sampai sekarang ini itu masih ada, tapi dalam praktek kehidupan hari-harinya ya kayak kota juga gitu, walaupun disebut sebagai desa. Kenapa? Karena rakyatnya makmur gitu. Jadi misalnya dia dibangun sebagai satu komunitas masyarakat adat, masyarakat hukum. Masyarakat hukum itu isinya, bentuknya itu badan hukum. Jadi dia berbadan hukum gitu. Jadi pemerintahan desa itu diakui sebagai badan hukum gitu loh.
yang memiliki segala sumber daya di desa itu. Jadi kalau ada investor dari luar negeri, dari investor nasional mau gali tambang di satu kawasan, di beberapa desa, itu nggak bisa tanpa melewati pemerintahan desa seadat. Karena mereka adalah badan hukum. Nah, jadi untuk itu mereka lalu bernegosiasi, biasanya diberi saham. Saham-saham itulah yang membuat masyarakat di desa-desa adat itu makmur gitu, ya kan? Dan semua warga dari komunitas masyarakat desa adat itu tribal village, ya, di Amerika itu sepanjang dia hidup bermukim di desa itu, dia punya hak yang sama dengan anggota masyarakat tribal villages, sesama tribal villages, untuk mendapatkan hak-haknya dia, sehingga kemakmurannya ya meningkat gitu. Nah, jadi perlu kita pikirkan kembali tentang bangunan hukum dari desa ini. Itu maksud saya. Jadi bukan hanya masyarakatnya yang kita bicarakan, tapi struktur pengelolanya, atau dalam bahasa sekarangnya tata kelola atau pemerintahan, tapi bukan dalam pengertian pemerintahan negara. Karena kalau di Undang-Undang 22 tahun 99 dulu, ya, dianggap bahwa negara itu hanya sampai kecamatan pengelolanya. Nah, di luar kecamatan itu pemerintahan yang mempunyai otonominya sendiri. Nah, jadi tapi sekarang banyak orang mengabaikan itu, sehingga dengan adanya undang-undang pemerintahan desa, jadi pemerintahan desa pun menjadi bagian dari struktur pemerintahan dalam arti luas. Nah, sehingga timbul masalah. Nah, ini juga perlu kita dudukkan, bagaimana kita menempatkan struktur pemerintahan dalam tanda petik desa itu, termasuk pemerintahan masyarakat hukum adat itu, ya, itu dalam konteks sistem pemerintahan, dalam arti yang sempit. Jadi pemerintahan dalam arti resminya itu hanya sampai kecamatan. Nah, mestinya PNS segala macam itu sampai kecamatan aja. Nah, sedangkan di desa, nah kecuali di kota, kalau di kota itu kelurahan. Nah, sedangkan di desa itu bukan. Nah, jadi kita membicarakan masyarakat desa tidak bisa terlepas dari struktur pemerintahan desanya. Nah, oleh karena itu RUU desa ini saya kira sudah bisa menyelesaikan perbedaan pendapat yang tahun zamannya Pak Gamawan Fauzi dulu masih menyeruak antara Depdagri dengan DPR, ya, soal penekanan substansi RUU. Jadi RUU yang sudah disepakati 2014 dan juga ke depan saya rasa menjadi bahan untuk upaya pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia yang oleh perkembangan teknologi sekarang ini sudah diperdekat jaraknya dengan kota. Jadi orang-orang desa sekarang itu sudah punya HP semua. Maka tadi saya ada kuliah umum, ada pertanyaan mengenai electronic election, electronic voting. Sebenarnya itu sudah siap. Di BPPT sebelum jadi BRIN dulu sudah ada kajian dan proyek percontohan di beberapa desa untuk pemilu elektronik. Dan itu sukses. Artinya sukses penyelenggaraan pemilu elektronik di desa itu, ya kan, itu jadi bukti bahwa orang desa itu ya sudah bisa menggunakan sarana elektronik. Nah, sarana elektronik inilah yang mempersatukan, memperdekat jarak antara desa dengan orang kota, bahkan antara desa di Indonesia dengan desa di Brazil. Nah, bisa kontak dan komunikasi. Mari kita manfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi ini untuk mempercepat kemajuan peradaban, perubahan
ya, peradaban desa kita. Sambil dibayangkan, saran saya tidak usahlah terlalu romantis, gitu loh. Jadi kepada Ketua Bappenas, kebetulan dia mantan Menteri Perumahan, Insinyur ITB pula dari perkotaan, insinyur perkotaan. Saya sudah bilang sama dia, perencanaan jangka panjang Indonesia itu apa tidak bisa mengidealkan kota. Jadi perancangan pembangunan itu perancangan kota, urban development. Nah, dalam kaitan dengan itu, desa ini bagaimana? Sebagai struktur antara menuju peradaban kota yang berkembang itu tadi. Jadi saya ingin menyampaikan masukan tentang perspektif paradigma berpikir kita supaya jangan terpaku pada titik koma pasal-pasal dalam RUU desa ini. Meskipun pada akhirnya ide-ide yang terkandung di dalam titik koma pasal-pasal ini itu penting, tapi dalam rangka pikiran jangka panjang kita itu tadi. Saya rasa itu untuk sementara, barangkali nanti dalam diskusi bisa kita perdalam, perluas, kita tambah hal-hal yang penting. Soal tumpang tindih itu terjadi di semua bidang, bukan cuma urusan desa. Makanya kita memperkenalkan dan sekarang alhamdulillah sudah diadopsi yang disebut legislatif omnibus legislatif teknik. Nah, di Undang-Undang tentang revisi keempat, Undang-Undang tentang peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan itu sudah diadopsi resmi gitu ya. Omnibus teknik ini bisa dipraktekkan untuk undang-undang, tapi bisa juga untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, PP, Perpres gitu loh, permen. Kalau ada 5 permen saling bertabrakan, ya udah disatukan oleh Perpres, misalnya begitu, atau dengan PP bisa aja, ya kan, supaya itu mengikat untuk semua. Teorinya peraturan Menteri A mengikat Menteri B, mengikat Menteri C, itu teorinya, tapi dalam praktek susah. Nah, makanya ya diikat dengan omnibus teknik ini. Bahkan omnibus teknik bisa juga dipraktekkan di daerah, perda-perda gitu, ya kan, perda provinsi, pergub, perda kabupaten kota, dan perbuk dan perwali kota. Itu bisa dipraktekkan sehingga tumpang tindih ini bisa diatasi. Nah, yang penting dikaji secara integral, komprehensif, ya, sehingga dia saling menopang satu pasal dengan pasal yang lain. Nah, kemudian soal RUU ini, saya nggak bisa bayangkan, tapi jangan-jangan benar juga ini. RUU ini dikaitkan dengan Pileg 2024. Nah, kalau gitu ya tunda aja, jangan sekarang dibahasnya, ntar aja, habis pemilu aja. Pemilunya udah deket ini, ya karena ini kan memang ini soal desa ini ada perpanjangan masa jabatan, demo yang diorganisir. Ini kan bisa bahaya juga. Paling tidak persepsinya ini diorganisir gitu loh. Nah, jadi presiden mau diperpanjang 3 periode, ini kepala desa ngikut juga 3 periode juga. Waduh, ini jadi kemana-mana isunya, padahal kita punya kebutuhan untuk evaluasi sistem pemerintahan desa dan tanggung jawab. Ya, generasi penerus kita ini punya tanggung jawab, apalagi yang lebih muda, untuk memperbaiki, menata ulang, termasuk urusan desa yang belum ideal gitu. Jadi karena itu belum lagi kita mendengar dalam forum terakhir saya mengajar di Kejaksaan, ya, dan seluruh Indonesia itu menyampaikan informasi banyak kejadian kasus-kasus hukum, terutama apalagi berkenaan dengan dana desa. Wah, itu banyak sekali di mana-mana. Lah ya, administrasinya belum tertib, tiba-tiba dikasih duit banyak gitu. Nggak ada pengawasan yang sehingga timbul banyak kasus.
di desa-desa. Nah, jadi ini bagaimana mengatasinya? Jadi kalau bisa RUU ini juga memikirkan supaya ada norma yang bisa dipakai untuk mencegah hal-hal seperti itu. Jadi saya rasa salah satunya electronic government tadi. Itu saya rasa itu kalau pemilu saja di desa itu sudah bisa diterapkan oleh BBT kalau nggak salah ada 3 atau 5 desa yang sudah sukses gitu, bisa nanti koordinasikan dengan BRIN gitu laporannya untuk jadi bahan LP3S, melakukan kajian tentang kemungkinan ya kan mengembangkan praktek electronic governance meskipun mungkin terbatas gitu, sehingga data desa, informasi desa, pelayanan desa itu bisa dilakukan dengan pelembagaan secara modern. Jadi itu yang secara umum tadi ditanyakan saya rasa ya. Nah, kewenangan pemerintahan desa sendiri, jadi kita harus belajar juga dari pengalaman sejarah. Desa-desa ini kan ada beberapa kategori, ada makanya disebut otonom karena sejak zaman Belanda ini kan desa-desa gemeenschap ya, otonom. Jadi self-gemeenschap, self-governing communities. Awalnya kan begitu, dengan berbagai ragam variasi seperti tadi saya gambarkan. Ada masyarakat hukum adat, yang bahkan diistilahkan bukan masyarakat tapi kesatuan. Nah, itu kan kalau sudah kesatuan berarti unit. Unit means struktur. Kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakatnya pakai istilah hukum, bukan masyarakat adat, tapi masyarakat hukum adat. Nah, ini kalau ditafsirkan struktur hukum, berarti kayak badan hukum, kayak legal community, gitu loh. Suatu komunitas yang dibangun dan diakui oleh negara sebagai subjek hukum. Badan hukum itu adalah subjek hukum. Nah, gitu. Sama dengan orang. Itu semua punya hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Tapi di samping orang, ya ada yang namanya Rechtsperson. Nah, itulah badan hukum yang subjek orang yang diciptakan oleh hukum. Hukum menciptakan dirinya, organisasinya, ya, bangunannya, strukturnya sebagai subjek kayak orang. Maka itu namanya badan hukum. Nah, memang istilah di konstitusi tidak menyebut badan hukum desa itu, tapi kesatuan masyarakat hukum. Itu loh. Adat itu substansinya masyarakat hukum, berarti ini badan hukum. Nah, tapi oleh karena kita tidak mengembangkan pengertian pemahaman seperti itu selama ini, maka menurut saya dipertegas di undang-undang bahwa masyarakat desa itu satu kesatuan masyarakat hukum sendiri. Nah, hanya bedanya yang desa administrasi itu masyarakat hukum biasa, bagian dari hukum nasional, ya, sedangkan masyarakat hukum adat itu di mana negara mengakui dan menghormati hukum-hukum adatnya yang beda-beda antara satu desa dengan desa yang lain. Bahkan boleh jadi ada yang sedikit bertentangan dengan hukum nasional. Misalnya sanksi pidana, ya kan? Kalau tidak berlebihan, bisa aja diterima. Prinsipnya hukum pidana itu tidak boleh ada keanekaragaman. Kalau hukum perdata, hukum keluarga, boleh ada pluralisme, boleh ada keragaman. Tapi kalau hukum publik, hukum pidana, tidak boleh. Itu harus satu kesatuan hukum nasional. Maka sanksi pun harus diatur dengan undang-undang, tidak boleh dengan yang lain. Nah, misalnya di satu masyarakat daerah ada hukum adat yang sifatnya itu pidana, cuma ringan-ringan gitu. Ringan. Nah, bisa saja ini diberi kebebasan untuk itu diakui.
Maka itu di samping undang-undang, sanksi pidana juga boleh dituangkan dalam bentuk perda. Tapi lebih khusus lagi di masyarakat hukum adatnya. Yang sanksi-sanksinya misalnya diusir, kan? Sanksi apalagi diusir dari desa atau sanksi denda yang sifatnya pidana. Tapi kalau dia tidak memberatkan seperti masuk penjara, itu dianggap masih ringan, ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak desa di India, itu ada tuh desa di India, ya, sampai sekarang ini masih jadi perdebatan. Sekedar contoh ya desa di India. Nah, kalau ada seorang memperkosa seseorang, maka perempuan yang diperkosa itu berhak untuk menuntut, ya kan? Keluarganya berhak untuk menuntut balas memperkosa anggota keluarga si pemerkosa. Nah, itu misalnya. Itu hukum adat itu di India sana. Wah, tentu kontroversial sekali. Ya, di India pun sudah dibuat aturan tidak boleh begitu. Ya kan, itu termasuk kejahatan. Memperkosa ya memperkosa aja, sanksinya tidak boleh dikaitkan balas dendam. Nah, jadi sepanjang menyangkut sanksi pidananya itu yang diatur di undang-undang termasuk kategori ringan, maka itu boleh berbeda-beda, kan? Karena dia adalah masyarakat hukum sendiri. Nah, akibat dia diakui oleh undang-undang sebagai masyarakat hukum, sebagai badan hukum, seperti desa tribal villages di Amerika itu, 340 tribal villages di Amerika itu dia punya punya hak untuk menentukan, misalnya ada proyek bisnis di satu desa, dia tidak bisa dilangkahi begitu saja. Tanah wilayah desa itu haknya bukan hak milik perorangan, tapi hak milik desa. Jadi harus negosiasi, kasih saham. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalnya kita mau agak revolusioner, saya rasa itu bisa dipertimbangkan untuk memperkuat ya kekuatan pemerintahan desa dalam arti khusus itu tadi, dalam tanda petik itu tadi, di luar struktur pemerintahan dalam arti resmi yang hanya sampai pada tingkat kecamatan. Sehingga segala aturan-aturan yang sifatnya ditentukan sendiri, dapat ditentukan sendiri, itu kan dapat diatur sendiri oleh desa itu. Apalagi sekarang desa sudah punya pemerintahan, sudah punya badan perwakilan desa kayak parlemennya. Nah, di beberapa desa adat ada juga pengadilan adat kayak di Papua. By law di Undang-Undang Otsus Papua itu eksplisit disebut diakui adanya pengadilan adat di Papua. Maka eksekutif, legislatif, yudikatif ada di pemerintahan desa itu. Ibaratnya begitu, ya kan? Nah, tapi bedanya dengan masyarakat hukum adat tadi itu lebih luas. Tapi dua-duanya memiliki derajat otonomi sendiri-sendiri. Otonomi artinya autonomos. Nomos, norma, ngatur, auto sendiri, ngatur sendiri. Sepanjang hal-hal yang tidak bisa dan dibutuhkan pengaturan yang sifatnya universal, baru dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan desa, baru pemerintahan negara. Dalam hal ini pemerintahan kabupaten yang turun tangan ngatur. Dengan cara apa? Dengan membuat perda dan lain-lain sebagainya. Saya kira begitu, dengan memberi fasilitasi, tambahan bantuan apa gitu. Jadi saya rasa harus diatur status hukum dari masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum desa. Saya rasa itu jawaban saya sementara sebelum yang lain-lain. Ya, yang kami hormati Profesor Jimli Asidiki, Pak Triaka dan Pak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi pernyataan dari Pak Yusuf mengenai belum relevannya untuk merevisi Undang-Undang Desa. Jadi memang sebelum menyatakan untuk merevisi, Kementerian Desa memang masih pada tahapan untuk mengkaji dan mengevaluasi.
terutama seperti tadi yang disampaikan oleh Profesor Jimli, itu terkait dengan status hukum masyarakat desa dan masyarakat hukum adat. Sejak ditetapkannya surat keputusan MK nomor 128 tahun 2015, dinyatakan di dalam pengaturan itu pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah kabupaten kota. Jadi ini memang mengubah secara mendasar bangunan yang awalnya masih memberi ruang bagi otonomi masyarakat desa maupun masyarakat hukum adat. Nah, inilah yang sedang kami kaji, apakah lebih strategis untuk menjadikan desa itu bagian dari pemerintah daerah kabupaten kota, atau mendudukkan desa menjadi satu komunitas yang otonom seperti yang disampaikan oleh Profesor Jimli tadi, menjadi badan hukum yang memungkinkan dia mengatur dan mengurus urusannya secara mandiri, karena desa-desa, lebih-lebih masyarakat hukum adat masih memiliki hak asal usul, baik itu berupa aset maupun hukum-hukum yang mengatur kehidupan bersama. Jadi posisi Kementerian Desa memang masih mengkaji secara mendalam relevansi untuk pentingnya dilakukan revisi Undang-Undang Desa. Jadi proses pengkajian ini tentu masih cukup lama dan belum tentu sampai setelah pemilu sudah jadi. Jadi fase kami memang masih pada posisi mengkaji dulu. Nah, nanti kalau sudah kajiannya matang, tentu pengajuan keputusan revisi atau tidak revisi adalah keputusan Bapak Presiden. Saya kira itu tanggapan dari kami. Terima kasih. Jadi kalau saya takut pemilu ya, Pak Bito. Ya, jangan takut Pak. Kita tetap takut. Ada kebutuhan yang lebih mendasar. Benar. Kan Prof Jimli tadi. Terima kasih. Ya, Bapak sekalian, tentu kita ketika kebutuhan tadi revisi ataupun apapun namanya nanti terhadap undang-undang ini, bahwa kehadiran undang-undang ini bisa memberikan dampak nyata di peningkatan kesejahteraan dari masyarakat. Jadi saya kira concern dari teman-teman dari BPJS terkait dengan bagaimana pemberdayaan itu diberikan ruang pada masyarakat untuk bisa mengoptimalkan potensi yang mereka miliki di setiap desa dengan berbagai kearifan lokal, dengan kekayaan masyarakat setempat. Saya kira itu Bapak sekalian. Terima kasih. Bahwa sudah waktunya kita mencoba melihat desa tidak lagi dalam konteks nostalgia dan sebagainya. Ya, dalam perspektif administratif saya pikir desa tetap ada ya. Karena dimanapun, ya di Amerika pun, di Eropa pun desa tetap ada. Dan juga orang sudah melirik bahwa negara-negara yang masuk dalam OECD ya sudah melihat bahwa pertumbuhan ekonomi baru itu ke depan adalah desa. Kenapa demikian? Karena disitulah tempat resource itu sendiri, sumber daya alam, sumber daya manusia dan seterusnya. Nah, saya bersepakat kalau seandainya desa dilihat dalam perspektif bahwa tidak kalah dengan kota. Dan juga nanti batas antara kota dan desa juga akan hilang. Ya, memang benar, tetapi yang perlu ditekankan saya kira ke depan ini bahwa desa adalah sumber segala resource. Jadi segala kewenangan dan sebagainya bisa kita atur, kita tata kelola dengan baik. Tapi dengan catatan terpenting adalah resiliensi desa harus didorong lebih baik, ya, adaptasi terhadap perubahan lebih baik lagi ke depan. Nah, kalau seandainya hari ini kemudian dengan kemajuan era 4.0 memungkinkan desa tumbuh, mengapa tidak kita lakukan hal tersebut? Kami mencoba ya bersama desa di ribuan desa di Indonesia mencoba membangun big data desa. Jadi kita gugurkan itu Pak Prof, hitungan-hitungan yang kemudian diukur pada level regional, ya, pada level nasional yang sebenarnya markup datanya terlalu besar ya, 2 digit. Saya riset kemarin ada salah satu provinsi kalau kita lihat dengan rata-rata IPM-nya atau Human Development Index-nya itu di markup 2 digit ya. Itu banyak terjadi, kemiskinan juga demikian diturunkan dan sebagainya. Nah, sudah waktunya kemudian data berbicara dan itu dilakukan secara partisipatif oleh desa. Saya kira kalau semuanya itu kita coba topang dengan baik, kita support dengan desa dengan baik, insya Allah pertumbuhan baru itu adalah di desa adalah keniscayaan yang tidak bisa kita
hindari lagi. Karena disitulah semua sumber daya berada. Tinggal seberapa jauh afirmatif dari semua pihak, termasuk akademisi, ya, politisi, itu kemudian memberikan ruang bagi desa untuk tumbuh. Saya kira demikian, Mbak. Ya, tetap ya kalau menurut saya dalam jangka panjang harus dibayangkan, walaupun tidak enak gitu loh. Suatu hari desa ini kalau misalnya menjadi kota semua, kan tidak apa-apa juga. Jadi dia dibayangkan suatu hari. Nah, cuman proses menuju ke sana itu tentu banyak sekali aspek yang harus kita lakukan. Nah, tapi apakah masih tetap akan ada kira-kira dengan jumlah penduduk besar dan aneka ragam pulau kita, pasti tetap akan ada seperti misalnya desa-desa yang punya lingkungan yang khusus. Nah, pasti tetap akan ada itu kesatuan masyarakat hukum adat. Seperti di Banten aja masih berapa tuh yang nggak mau berhubungan dengan masyarakat luar. Nah, yang begitu-begitu harus ada treatment tersendiri. Tapi struktur pemerintahan mungkin perlu kita siapkan suatu hari, 1 abad dari sekarang, bahwa tidak ada lagi pemerintahan desa namanya itu. Nah, yang ada itu misalnya hanya desa adat tadi, misalnya gitu. Jadi ini satu kemungkinan ya. Nah, yang kedua kita harus juga ya realitasnya. Sekarang semua namanya pembangunan itu hanya melewati desa. Desa itu hanya dilewati. Bahkan investasi dari luar negeri itu hanya numpang lewat, baik petugas pekerjanya maupun skillnya. Semua peraturan perundang-undangan yang ada sekarang, apalagi undang-undang Ciptaker yang sangat mendorong investasi, itu desa itu dilewatin semuanya. Nah, jadi kalau kita katakan dia akan maju, berkembang dengan sejalan dengan kemajuan pembangunan ekonomi nasional, saya rasa enggak, karena dia cuma tempat lewat aja. Bahkan bukan cuma pemerintah desanya, tapi juga masyarakat penduduk desa pun jadi penonton aja itu, ya kan? Kan pembangunan pabriknya di luar kawasan penduduk. Nah, jadi karyawan-karyawan termasuk yang tukang ini nggak diambil dari penduduk juga, dari masyarakat luar, seperti pengalaman di zaman Hindia Belanda dulu. Makanya mulai tahun 30-an Sumatera Utara itu banyak dari Jawa, sehingga penduduk Jawa selain di Lampung, Sumatera Utara paling banyak itu. Mungkin 30% itu karena kerja paksa di zaman dulu. Jadi yang kerja pun dari luar, karena dari dalam tidak bisa diharapkan untuk efisiensi dan sebagainya. Segala alasan bisa dipakai untuk melewati masyarakat desa. Nah, karena itu menurut saya ini salah satu catatan yang penting untuk kita lakukan. Bagaimana memperkuat pemerintahnya itu. Nah, dengan cara salah satunya memberi status hukumnya itu yang makin jelas, ya kan? Sambil memberi kewenangan-kewenangan khas yang bisa diatur oleh mereka sendiri. Jadi pemerintahan kabupaten itu terbatas saja gitu loh, nggak usah terlalu ngatur semuanya, biar diatur oleh pemerintahan desa. Apalagi di kesatuan masyarakat hukum adat, itu lebih lagi. Unsur dari pemerintahan desa itu bukan hanya pemerintahan, ada wilayah, ada penduduk, tapi juga ada warisan hak-hak. Misalnya hak wilayah, nah itu warisan. Malah kalau di Maluku Tengah itu hak wilayahnya bukan hanya tanah agraria, tapi juga lautan. Jadi sebagian di Maluku
Tengah itu, hak wilayah itu adalah wilayah laut. Nah, jadi sering perang antar suku gara-gara lautnya ngambil ikannya, padahal kan ikan kan nggak bisa diatur, dia berenang kemana-mana. Tapi itulah tradisi masyarakat hukum adat di beberapa daerah kita, termasuk di Maluku Tengah itu. Jadi hak wilayahnya itu air, bukan cuma tanah. Nah, yang begini-begini perlu ada keanekaragaman aturan, nggak boleh sama seluruh. Nah, kalau masalahnya kalau diatur oleh kabupaten itu jadi seragam, selalu begitu. Apalagi diatur oleh tingkat provinsi, apalagi diatur oleh pusat. Oh, diseragamkan. Itulah yang menyebabkan masyarakat desa adat kita yang di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar eksplisit sekali disebut nagari, marga, itu pada mati semua, ya kan? Terutama di daerah saya Sumatera Selatan, marga sudah nggak ada, hilang gitu loh. Padahal itu punya sejarah luar biasa. Gara-gara Undang-Undang Desa yang pertama dulu diseragamkan semuanya. Ya mulai dari Undang-Undang Pemerintahan Desa, daerah itu diseragamkan. Atas nama NKRI semuanya harus sama. Nah, lalu struktur pemerintahan desa pun menggunakan paradigma pengertian desa di Jawa. Karena yang merancang undang-undangnya hanya tahunya desa Jawa. Jadi struktur desa di daerah-daerah seluruh tanah air kita itu jadi rusak semua. Nah, inilah kalau terlalu banyak diatur oleh nasional, ya kan? Diatur oleh provinsi pun, diatur oleh kabupaten pun, itu harus dibatasi. Biarlah. Nah, tapi status yang paling penting itu menurut saya status badan hukumnya itu tadi. Nah, begitulah saya rasa ya. Nah, sambil kalau ada pertanyaan misalnya bansos apa, nah itu lain lagi. Jadi dana desa itu kan inpres. Jadi presiden itu punya inpres, punya kepres, punya perpres. Nah, perpres itu peraturan, regulasi. Kepres itu administrasi, basicing. Sedangkan inpres, Beleidsregels, ya, policy rules. Ngatur tapi bukan dalam bentuk peraturan. Nah, dia memberi instruksi dana dikirim ke desa sekian, kan? Nah, itu tanggung jawabnya pemerintah pusat. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah desa. Inilah yang disebut medebewin, tugas pembantuan. Jadi pemerintahan provinsi, kabupaten, dan desa itu membantu tanggung jawab pemerintahan pusat. Nah, itulah gunanya inpres itu. Nah, jadi pengawasannya langsung ke, saya rasa, kementerian, terutama Kemendes. Nah, itu misalnya. Jadi status dari Kemendes pun saya rasa perlu kita evaluasi. Bagaimana ini hubungannya dengan Kemendagri? Saya rasa karena kita udah punya kementerian sendiri, ya tentu harus diperkuat. Sekaligus memperkuat desa, memperkuat Kementerian Desa. Kementerian Dalam Negeri misalnya hanya ngurusi sampai kabupaten aja, misalnya begitu. Nah, desa nggak usah lagi oleh Kementerian Dalam Negeri, dia udah banyak kerjaan, dan ini hanya Kementerian Desa. Tinggal Pak Bito siapa Pak enggak ini kawan-kawan di Kementerian Desa. Saya kira itu aja saudara-saudara, ya mudah-mudahan diskusi begini jangan cuma sekali ini, apalagi riset sangat strategis, apalagi untuk LP3IS. Saya ini alumni LP3IS. Tahun 76, 78 sampai tahun berapa dulu? 78. Saya itu di LP3IS dulu. Ya, mudah-mudahan LP3IS bisa menjadi kekuatan pendukung dari Kemendes, dari kementerian yang lain dalam urusan membangun desa ini. Terima kasih Bu Lia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Undang-Undang Desa yang sudah dijalankan 9 tahun lebih ini memang sudah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi desa itu kalau dipercaya desa bisa. Dan ketika mereka mengelola dana desa dengan semangat kegotong royongannya yang kuat, mereka bisa
membangun desanya secara mandiri. Namun demikian masih ada beberapa masalah yang muncul, dan masalah itu tentu harus diselesaikan untuk kebaikan pelaksanaan undang-undang desa ke depan. Dan salah satu upaya untuk memperbaiki dari masalah-masalah yang sudah ada adalah mengkaji kembali pengaturan yang ada di undang-undang desa. Kementerian Desa pada posisi memang mengkaji dan mereview secara mendalam norma-norma hukum yang ada di undang-undang desa itu untuk didudukkan dan dilihat apakah nanti pengaturannya itu sudah bisa memungkinkan pola-pola pembangunan yang berbasis data yang tadi dengan detail dijelaskan Pak Sofyan, yang memperkuat proses pendampingan dari pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten maupun dari kementerian lembaga, dan juga memperkuat posisi masyarakat, terutama sebagai kesatuan masyarakat hukum, baik kesatuan masyarakat hukum yang mengikuti hukum positif maupun kesatuan masyarakat hukum yang mengikuti hukum adat, itu harus didudukkan dengan jelas. Norma pengaturan di Undang-Undang Desa mulai dari konsideran menimbang, konsideran mengingat, kemudian juga di asas-asas pengaturan dan juga di tujuan pengaturan Undang-Undang Desa sudah sangat mulia sebenarnya. Nah, tinggal ini menerjemahkannya ke dalam pasal-pasal itu apakah sudah konsisten atau belum. Lebih-lebih menindaklanjuti surat keputusan MK nomor 128 tahun 2015 yang dengan tegas menyatakan pemerintah desa bagian dari pemerintah kabupaten. Ini juga perlu ditinjau secara mendalam. Nah, untuk itu memang Kementerian Desa melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang Desa, baik melalui riset, kami akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, maupun dengan menyelenggarakan workshop untuk berdiskusi dengan para pakar, dengan para aktivis pembangunan desa, para aktivis pemberdaya desa, untuk mencari solusi bersama-sama. Jadi ini kita butuh duduk bersama, untuk diskusi bareng, agar menemukan bentuk ideal dari pengaturan desa itu seperti apa. Ini tentu butuh waktu, dan kita minta dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama kita memperbaiki pengaturan dari Undang-Undang Desa itu sendiri. Saya kira itu, Mbak, dari kami dalam posisi Kementerian Desa. Jadi apa yang disampaikan Prof. Jimli, kita terus lanjut ini, Prof. Kita akan diskusi terus sampai betul-betul menemukan bentuk ideal dari pengaturan desa itu untuk menyongsong Indonesia ke depan. Tidak terlalu soal putusan MK tadi. Dibaca ulang konteksnya. Belum tentu harus ditafsirkan bahwa yang diidealkan itu pemerintahan desa bagian dari pemerintahan daerah, kabupaten itu tadi. Itu kan karena begini, tren justru kebalikan. Kan di Undang-Undang tahun 30 nomor 32 tahun 2004 ya. Itu kan diatur, dan begitu juga di Undang-Undang tentang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu kan ada ketentuan yang bunyinya hierarki perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ke bawah, ya. Terus Perda, paling rendah Perda. Lalu oleh Undang-Undang 32 pemerintahan daerah didefinisikan Perda itu terdiri atas Perda provinsi, Perda kabupaten, Perda kabupaten, dan Perdes, peraturan desa. Nah, timbul masalah. Maka satu kali diuji, dan sekarang sudah diubah itu. Uji di MK juga dan sudah diubah. Ya. Jadi kalau menurut pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung itu berwenang memutus itu ya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, definisi peraturan perundang-undangan tadi termasuk Perdes, peraturan desa. Karena di dalam Undang-Undang Pemda disebut Perdes itu adalah urutan ketiga sesudah Perda provinsi, Perda kabupaten kota, Perdes. Nah, timbul masalah. Berarti seluruh peraturan desa, berapa ribu jumlahnya, kalau uji judicial review-nya ke Mahkamah Agung semua.
gempor semua itu hakim agung, ya kan? Yang ngurusin perda aja setengah mati mereka, apalagi perdes. Maka itu diubah, dikeluarkan dari pengertian perdes itu. Nah, saya rasa paradigma berpikirnya ialah untuk membedakan produk hukum desa, pemerintahan desa, ya kan, dengan struktur pemerintahan negara dalam arti yang konvensional. Dia bagian dari NKRI dalam pengertian luas, tapi pemerintahan dalam arti khusus di luar. Maka produk hukumnya perdes itu juga jangan dianggap perda, dan dia juga bukan bagian dari pemerintahan kabupaten gitu. Bahwa kabupaten itu bertanggung jawab mengontrol, mengendalikan on behalf of pemerintahan negara, ya, tapi harus ada pengaturan di undang-undang ini. Saya doakan mudah-mudahan sukses, Pak Dito. Siap, kan? Kalau tahun ini selesai, ya nggak apa-apalah. Coba aja, nggak usah ikut-ikutan analisa politik itu. Tapi seandainya belum selesai, ya pemerintahan yang akan datang. Mudah-mudahan Kemdes pun menjadi semakin kuat, karena pusat perhatian ke desa itu tidak bisa diserahkan hanya kepada kementerian sifatnya umum. Kementerian sifatnya umum. Saya kira begitu saja, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.